Kipas. Hari ini adalah hari peringatan Kyuyu. Kamu pulang duluan saja. Aku tidak mau. Pergi. Kamu. Kyuyu. Apakah ini hukumanmu untukku? Kyuyu, kamu sudah tahu salahmu kan? Kyuyu. Xuan. Kyuyu. Pergilah dengan tenang. 3 tahun ini, aku mengelilingimu seperti anjing. Sudah cukup puas. Tenang. Wanitamu adalah wanitaku. Toko antikmu adalah tokoku. Semuanya akan kujaga dengan baik. Kyuyu. Bagaimana aku bisa kembali ke rumah lama? Ini tahun 1990. Uangnya mana? Benar-benar tidak ada uang. Keluarga kita benar-benar tidak punya uang. Ini maharku, uang darurat yang tersimpan. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Ini tidak boleh. Pergi. Tunggu aku menang dan balik modal. Kamu bisa hidup enak. Tunggu aku beruntung. Aku akan menang kembali semua uang kalian. Juven, bisakah kamu berhenti minum? Aku mau melahirkan. Urusanku jangan kamu campuri. Cuma melahirkan anak saja. Wanita mana yang tidak bisa?
Fan, cepat panggil orang, aku mau melahirkan. Binatang, aku benar-benar binatang. Tidak, sekarang tahun 90, tanggal 3 bulan 8. Kiyuyu, Kiyuyu. Kali ini, aku tidak akan kehilangan kalian lagi. Kiyuyu, Kiyuyu. Aku benar-benar brengsek waktu itu. Aku bahkan tidak tahu di mana Kiyuyu terjun dari tebing. Saudara Fan, cari saudara ipar. Aku lihat kakak ipar bawa Xuan-Xuan ke gunung belakang. Gunung belakang. Ayah, Arpang, kali ini kakak benar-benar berterima kasih padamu. Kamu tunggu. Besok kakak akan bawa kamu cari uang besar. Fan saudara laki-laki Fan. Kiyuyu. Jangan mendekat. Kiyuyu, aku salah. Bawa Xuan-Xuan kembali. Mama, Papa bilang dia salah. Berhenti. Kalau kamu maju lagi, aku akan melompat. Baik, baik, baik. Aku tidak bergerak, aku tidak bergerak. Katakan padaku, apa yang kamu mau agar aku tidak melompat? Bagaimana bisa, Chufan? Kamu masih manusia. Apa yang kamu lakukan belum cukup? Makan, minum, main perempuan, dan judi aku sudah toleransi. Memukulku, memarahiku, aku terima. Nasibku memang sial. Tapi Xuan-Xuan baru 5 tahun. Kamu mau menjadikannya sebagai jaminan utang, dia anak kandungmu sendiri. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini, aku sudah muak. Kiyuyu. Kiyuyu, aku salah. Kali ini aku benar-benar tahu salah. Aku bukan manusia, aku membuat kalian berdua menderita. Papa, kamu juga bilang begitu kemarin. Tapi setelah itu kamu memukul Mama sampai pingsan. Aku benar-benar binatang. Tangan ini yang memukulmu ya? Hari ini aku akan menghancurkan tangan ini. Tunggu. Kamu benar-benar akan berubah kali ini? Berubah? Aku bersumpah, kalau aku lagi menyentuhmu dan anakku, aku akan mati mengenaskan. Xuan-Xuan. Kamu masih percaya Papa? Aku percaya Papa. Asalkan Papa tidak menjual Xuan-Xuan. Apapun yang Papa minta, Xuan-Xuan akan lakukan. Xuan-Xuan akan membantu Papa Mama bekerja. Akan mencuci baju dan memasak. Kenapa aku di kehidupan sebelumnya begitu kejam? Membuat anak kandungku sampai seperti ini. Apa dosa yang telah aku perbuat? Ayo pergi. Pinjam. Kakak Zhang. Kamu bulan lalu pinjam belum bayar. Sekarang pinjam lagi. Kakak Zhang, pinjamkan aku 2 mangkuk beras lagi. Aku akan bayar setelah gajian. Gajian? Kamu punya gaji apa? Suamimu yang suka makan, minum, main perempuan, dan judi. Sudah mengambil gajimu bulan depan untuk bersenang-senang. Chufan sudah berubah. Dia bersumpah tidak akan lagi hidup sembarangan bulan depan. Bulan depan aku pasti akan bayar. Seperti kata pepatah, sifat asli sulit diubah. Bagaimana mungkin anjing itu bisa berhenti makan kotoran? Kalau dia bisa berubah, kecuali matahari terbit dari barat. Kakak Zhang, aku mohon tolong bantu aku. Pinjamkan 1 mangkok saja. 1 mangkok juga boleh, bulan depan aku kembalikan 3 mangkok. Kiyuyu, ada pepatah yang bagus. Pria kalau punya uang jadi jahat, wanita. Kamu cantik, pasti bisa dapat uang. Nggak perlu kerja keras di pabrik, biar keponakanku. Carikan tempat kerja yang ringan dan menghasilkan uang. Gimana? Tempat menghasilkan uang. Lebih baik kakak Sang simpan sendiri untuk dikerjakan. Kami nggak sanggup. Anjing menggigit Ludong Bin, biar kalian mati kelaparan.
Kakak Zhang. Menikah dengan pria, pakai baju, makan, itu tugas pria. Nanti serahkan padaku. Cook. Kek fun. Kakakku, kamu langsung mengambil jatah makan kami untuk paruh bulan ini. Erpang, ini bukan mengambil, ini pinjam. Kamu kakakku sebenarnya, ini bukan pinjam. Ini hampir merampok. Kalau istriku pulang dari rumah orang tuanya, tahu hal ini, dia pasti akan mengulitiku. Kamu sisakan setengah. Mau kaya nggak? Mau. Mau nggak nanti, istri dan anakmu makan daging merah? Mau. Mau nggak suatu hari, kamu seperti kepala desa? Naik Santana, bawa keluarga jalan-jalan? Aku bermimpi saja mau. Kalau begitu dengarkan aku, pinjamkan beras ini padaku 3 hari. Lalu bawa semua tabungan kecilmu. Aku jamin 3 hari kemudian, uangmu 3 jadi 30. 30 jadi 300, 300 jadi 3000. Kak, beras ini, kalau mau makan ya makan. Kalau nggak bisa kembalikan ya nggak usah. Kenapa malah ngincar tabungan kecilku? Hei, kamu nggak percaya padaku ya? Baiklah, kalau aku nggak bisa. Rumahku, dan 2 hektar tanahku, semuanya jadi milikmu. Nggak perlu sampai segitunya. Ini. Kamu nggak merasa baunya? Sudah. Pergi. Kak, bisa nggak makan daging merah? Tergantung padamu ya. Makan. Ngapain berdiri? Duduk makan. Ayah akan memukul. Pukul. Bagaimana mungkin makan bisa sampai memukul orang? Bukannya kamu yang bilang, kalau kamu belum selesai makan, kita semua tidak boleh bergerak. Aku yang bilang, bagaimana mungkin aku? Siapa yang menyuruh kalian makan duluan? Kami sudah menunggumu lama, tapi kamu tidak kunjung kembali. Aku tidak kembali. Kalian malah menyuruhku makan sisa kalian. Tahu tidak? Akulah kepala keluarga ini. Mulai hari ini. Kalau aku belum selesai makan, kalian tidak boleh makan. Aku duduk, kalian berdiri. Aku makan, kalian lihat. Kalian makan sisa-sisaku. Dengar tidak? Kenapa aku bisa jadi sejahat ini di kehidupan sebelumnya? Jangan pukul anak. Kyuyu, tenang saja. Di kehidupan ini, aku tidak akan menyentuhmu dan anak kita sedikit pun. Ayo, kita makan. Kalian biasa makan ini saja? Biasanya tidak ada acar. Enak. Aku tahu kamu ingin makan daging. Tapi rumah kita benar-benar tidak punya uang. Gajiku bulan depan sudah kamu ambil duluan. Besok aku akan ke rumah orang tuaku, lihat apakah bisa meminjam 5 yuan lagi. Aku juga ingin makan daging. Makan, makan. Ayah punya uang. Kyuyu, ambil uang ini. Besok belikan Xuan-Xuan sedikit daging. Chuan, kamu jual apa lagi? Utang sebelumnya belum lunas. Apakah kamu jual tanah atau rumah? Bagaimana kami bisa hidup seperti ini? Kyuyu, aku tidak. Kalau tidak, dari mana uang ini? Uang ini aku pinjam dari Erpang. Aku janji padanya, dalam 3 hari. Aku akan kembalikan 20 yuan ini 10 kali lipat. 10 kali lipat? Kamu gila. Kyuyu, aku tidak gila.
Ada beberapa hal yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Banyak hal di masa depan, tapi percayalah padaku kali ini. Aku benar-benar bisa mengubah nasib keluarga kita. Percaya? Bagaimana aku bisa percaya? Chufen, kamu pikir sendiri. Aku sudah bersama kamu 7 tahun. Pernahkah aku merasakan satu hari pun hidup tenang? Setiap kali kamu bilang percaya padamu, aku percaya. Tapi apa yang aku dapatkan? Aku. Segera kembalikan uang itu ke Erpang. Percayalah padaku kali ini. Segera kembalikan. Utang sebelumnya belum lunas. 3 hari jadi 10 kali lipat. Apakah kamu mau pergi berjudi lagi? Kalau tidak bisa, apakah kamu akan mengambil saya? Atau Xuan untuk melunasi utang? Qiuyu, kali ini aku benar-benar yakin. Kamu tidak mau pergi, ya? Kalau begitu aku. Qiuyu. Percayalah padaku sekali lagi. Hanya 3 hari. Dalam 3 hari ini. Kalau aku, Chufen, tidak bisa melakukannya, kamu bisa percaya denganku. Bahkan aku rela mati, aku janji padamu. Berikan aku kesempatan ini sekali lagi. Percayalah padaku sekali lagi. Ayo Xuan makan. Tahun 90-an penuh dengan peluang, di mana-mana ada emas. Kali ini, aku tidak akan mengecewakan kalian lagi. Kak Fen, kamu bilang ada tempat yang bisa menghasilkan uang di mana sih? Di mana? Di desa kita. Desa kita? Tidak mungkin, orang desa kita semuanya seperti pisiu. Hanya makan tidak buang, sampai di luar tidak tahan. Harus lari 5 km untuk membuang pupuk ke sawah sendiri. Di desa kita mana ada tempat yang bisa menghasilkan uang? Kurang pengalaman, aku kasih tahu, tempatnya ada. Di rumah Wu Lao Er. Wu Lao Er. SST, kecilkan suara. Wu Lao Er, yang miskin itu. Bahkan istri pun tidak bisa menikah, jomblo tua. Bisa kaya? Kamu tahu apa? Pergi saja, kamu akan tahu, ayo. Semua orang di masa lalu tidak akan pernah menyangka. Di piring tua milik Wu Lao Er, ada piring keramik biru dari dinasti Ming. Dibeli oleh tukang loak dengan 2 sen, dijual seharga 150.000. Wu Lao Er, Wu Lao Er. Kayaknya pasti tidak di rumah, lagi membantu Jandali mengambil air. Wu Lao Er, kamu mau istri tidak? Aku kenalin satu. Istri. Istri. Istri di mana? Tidak ada istri, aku baru saja bertengkar dengan istriku. Sampai piring-piring ini pecah, dengar-dengar kamu punya. Aku mau beli berapa? Tidak dijual. Wu Lao Er, jangan kurang ajar, beberapa piring tua. Kamu anggap seperti harta karun, piringku ini. Adalah peninggalan leluhur yang digunakan untuk kaisar. Kaisar pernah pakai, tidak dijual. Sudahlah, Wu Lao Er, jangan ngomong kosong, kamu tahu. Dulu kaisar pakai apa? Mangkuk emas, mangkuk perak. Piring emas, piring giok, mana mungkin pakai barangmu? Barang-barang rongsokan itu. Fengge, dulu kaisar makan beneran pakai mangkuk emas, mangkuk giok ya? Masa dia tiap kali makan daging burger, kamu belum pernah lihat dunia ya? Kaisar makan daging dia nggak pakai burger. Udah, jangan banyak bicara. Jual nggak? Jual. Tapi, 1 sen 1, minimal beli 10, 20. 1 sen, harus beli 20. Kamu nggak mau merampok ya? Oke. Tapi biar aku yang pilih sendiri. Boleh masuk, ayo. Semuanya di sini. Bawakan baskom air. Fengge, kamu nggak datang buat bantu Wu Lao Er. Mengku si piring ja. Aku kasih tahu, nggak bayar kalau cuci piring. Wu Lao Er,
Piring-piringmu semua di sini. Semuanya di sini ya. Ada satu lagi di bawah teko, aku ambilkan sekarang. Ini. Sama saja, ambil beberapa aja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sudah cukup. Erpang, angkat. Bayar dulu. Yuan, hitung dulu. Hitung apa? Tetangga. Masa kamu mau kurangin aku? Nggak masalah. Ayo. Fancy bro, lain kali beli piring cari aku lagi. 2 orang bodoh. Sekarung rongsokan dijual 2 yuan. Untung besar. Fan girl, kamu bilang cari uang, cuma beli piring rongsokan ini. Rongsokan. Piring ini kalau sudah di kota, harganya segini. 10 yuan. Masa nggak mungkin 100 ya? Kali 100. Piring rongsokan ini bisa kali 100? Berapa harganya? 1 kali 55, 2 kali 5 10, 3 kali 5. 10.000 yuan. 10.000, ini. Gak semuanya bernilai 10.000. Hanya yang ini yang bernilai 10.000. Untung masih ada. Untung masih ada. Hari sudah sore. Besok pagi kamu pinjam mobil, aku bawa kamu ke kota. Sekarang cepat pulang, ya, dan ingat, harus rahasia. Lepaskan aku, jangan sentuh makanan kami. San Sui, lepaskan istriku. Chu Fan, jadi berani ya, utang tidak dibayar. Bahkan berani melawan aku. Lepaskan istriku, aku hitung sampai 3. 1. 3. Berani kamu pukul sini, kira aku tidak berani? Jangan. Utang akan kami bayar, tunggu sebentar. 2 bulan lagi, gajiku keluar, utangmu akan kami bayar dulu. Suamimu utang lebih dari 200, gajimu yang sedikit itu bagaimana bisa bayar? Kami akan bayar sedikit-sedikit. Aku akan bayar sedikit setiap bulan, pelan-pelan. Kami bukan lembaga amal. Bayar utang, atau kami bawa kamu untuk membantunya bayar. Atau rumahmu ini juga bisa. Taruh barang itu. Besok malam jam 7, aku akan berikan uangnya, kalau tidak ada. Rumah ini milik kalian. Chu Fan. Percayalah padaku. Baik, ini kata kalian, kalau besok tidak bisa bayar. Jangan salahkan kami, kawan-kawan tidak akan sungkan. Pergi. Chu Fan. Kamu sangat mengecewakanku. Aku pikir kamu sudah berubah, bisa cari kerja dengan tenang. Menafkahi keluarga. Tidak menyangka. Kamu sama sekali tidak memikirkan keluarga ini. Aku. Kyuyu, kamu mau kemana? Rumah hampir hilang, aku tidak pergi, tunggu besok. Diusir orang? Jangan pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Aku tidak akan lepaskan, aku bilang, seumur hidup. Aku tidak akan biarkan kamu pergi lagi. Kenapa kamu tidak bisa berjuang? Kenapa tidak bisa berjuang? Kyuyu. Kenapa tidak biarkan aku mati saja? Kyuyu, beri aku sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi, aku tidak akan pernah membuat kamu dan anakmu menderita lagi. Chu Fan. Aku hampir tidak kuat lagi. Aku sangat lelah. Aku benar-benar lelah. Kyuyu. Hanya dalam 1 hari, semuanya akan berubah. Kita mulai lagi dari awal.
Kamu seperti anjing kecil, kenapa kamu menggigit? Aku memang anjing, akan menggigitmu sampai mati. Bahkan jika aku mati karena gigitanmu, aku rela. Mama, aku lapar. Ini semua salahmu. Xuan, tunggu sebentar, bantu Mama menyalakan api. Mama akan memasak untukmu. Bodoh. Istri, kenapa kamu melipat baju? Besok pagi, kita kembalikan Xuan ke rumah orang tuanya. Kamu masih tidak percaya kalau aku bisa menghasilkan uang? Aku percaya, tapi bagaimana kalau tidak bisa menghasilkan uang? Kita orang dewasa bisa bertahan dengan apa saja. Tapi kita tidak bisa membiarkan anak tidur di jalanan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membuat hatimu tenang. Tahu ini apa? Ini cuma piring. Ini bukan piring biasa. Ini adalah porselen biru putih dari dinasti Ming Pertengahan. Ini barang antik. Aku tidak mengerti, ini cuma tempat untuk menyimpan makanan. Tidak bisa dimakan atau diminum, berapa harganya? Kalau kamu pakai ini untuk menyimpan makanan, 1 sen pun terlalu mahal. Tapi, kalau di kota, di mata orang yang mengerti. Setidaknya, ini bernilai 10.000. 10.000? Bagaimana mungkin? 10.000 atau lebih, itu sekarang. Kalau kita tunggu 10 atau 20 tahun lagi, nilainya bisa 10 kali lipat. Kalau begitu, jangan dijual. Tunggu 20 tahun lagi baru dijual. Ini semua uang kecil, di zaman ini. Di mana-mana ada emas, asal kamu berani bermimpi dan bertindak. Apapun yang kamu lakukan bisa membuatmu sukses, jual saja. Jadikan itu modal awal kita. Nanti kita bisa menghasilkan uang dari uang. Seperti bola salju, semakin besar, semakin besar. Kalau begitu, kalau sudah dapat uang, bolehkah aku beli krim salju? Banyak teman wanita di pabrikku menggunakannya. Beli. Kalau begitu, bisakah Xuan masuk TK? Masuk. Kamu tidak menganggapnya sebagai anak perempuan lagi? Laki-laki atau perempuan sama saja. Lagi pula, anak perempuan adalah baju hangat kecil yang nyaman untuk ayahnya. Kalau dia baju hangat kecil yang nyaman, aku apa? Kamu ya. Adalah baju dalam kecilku yang nyaman. Hanya kamu yang bisa bicara manis. Kiyuyu. Istri, hari ini beli dagingnya, Xuan suka. Beli juga sedikit alkohol. Tunggu aku pulang nanti kita rayakan. Hati-hati di jalan, tenang aja, aku pergi ya. Sepeda tua itu ya, masih baru banget. Tentu, aku bangun jam 3 pagi, lari 10 km. Pinjam dari paman tuaku. Terang benderang, beautiful. Ayo. Kak Fan. Apa artinya Biao de Huang? Biao de Huang. Itu artinya terang benderang, Biao de Huang. Itu bahasa asing, beautiful itu cantik. Artinya kerja bagus. Kak Fan, aku perhatikan kamu sekarang beda banget. Sekarang kamu tahu banyak hal. Eyo. Kenapa kamu tidak naik? Aku belum bisa naik sepeda. Stop. Biar aku yang naik. Ayo pergi. Kak Fan, aku belum naik Kak Fan. Bos Lin, silakan lihat. Ternyata orang tidak bisa dinilai dari penampilan. Tidak menyangka adik kecil ini juga paham. Silakan. Duduk.
Bagaimana, Bos Lin? Barangnya tidak ada masalah. Boleh tanya, asal barang ini dari mana? Ini dari kami. Asalnya jelas, bukan barang curian. Bisa dibilang aku dapat rezeki nomplok. Karena adik kecil ini bisa sampai sini, berarti pernah dengar namaku, boleh tahu nama adik? Chu Fan. Saudara Chu. Berapa kamu mau jual barang ini? Anda ahli, Anda yang tentukan harganya. Kak, berapa dia jual? Kamu langsung pergi? Adik kecil, 5.000. 5.000 itu banyak, 5.000. 5.000 ya. Tunggu dulu. Kenapa Bos Lin? Masih mau? Tahan kami berdua ya. Saudara kecil salah paham, mana berani aku minta harga selangit. Boleh tawar-menawarkan? Ayo duduk lagi, kita ngobrol. Ngobrol lagi. Jangan buru-buru. Duduk, duduk, duduk. Bagaimana kalau saudara kecil kasih harga? 50.000. Tidak mungkin. Aku paling banyak kasih 10.000. 40.000. 15.000, tidak bisa lebih. 30.000. 15.000. 25.000. Hanya 15.000. 20.000. 15.000. 20.000. 15.000. 20.000. 15.000. 15.000. 20.000. Tidak sengaja menggigit lidah. Bos Lin, tadi aku bilang 15.000. Anda bilang 20.000, Anda ini gebausai, kata-katanya sangat dihormati. Tidak mungkin ingkar janji, kan? Aku. Baiklah, 20.000 ya 20.000. Saudara kecil, kamu bikin aku sengsara. Bos Lin, aku tidak menipu Anda dapat barang bagus. Murah banget, beberapa tahun lagi barang ini nilainya bisa naik 10 kali lipat. Dulu katanya orang lain beli barang ini dengan harga 150.000. Dari tangan Wu Lao Er. 10 tahun lebih cepat, 20.000 tidak rugi. Sehari-hari main elang, akhirnya malah kena patuk elang. Saudara kecil, teknikmu hebat, aku kagum. Orang, bawa 20.000 tunai ke sini. Saudara kecil, hitung, ini semua milik kita, tentu saja. Semua milik kalian. Aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Bangun, terima uang, ini masih sedikit. Nanti aku ajak kamu cari lebih banyak lagi. Saudara kecil, kalau ada barang bagus lagi, bawa saja, harga bisa dibicarakan. Pasti, pamit. Laulin, bantu aku pilih barang bagus. Ini orang besar, tidak menyangka ketemu di sini. Kamu namanya Li Changsheng? Tuan Li. Pak Li, maaf ya, adik ini belum paham. Langsung memanggil nama Anda. Adik, cepat. Minta maaf sama Pak Li. Adik. Kamu kenal saya? Bagaimana kamu tahu nama saya? Di kehidupan sebelumnya, koran dan TV penuh dengan berita tentangmu. Menyetir sambil memberi sekretaris makan es krim. Alhasil, tidak fokus menyetir, keluarga menangis. Tidak memperhatikan longsor di depan, satu mobil 2 nyawa hilang. Nama baik seumur hidup hancur dalam sekejap. Adik. Adik. Es krim? Bukan, saya belum pernah bertemu Pak Li. Kamu tahu siapa saya? Saya, sedikit mengerti tentang Feng Shui dan ramalan. Nasib hidup mati seseorang, lihat sekali langsung tahu. Kenapa? Kamu tahu masalah saya? Kamu, masalahnya besar. Di antara alismu ada aura yang mengumpul, dengan sedikit warna merah muda. Artinya, bencana besar akan datang, dan kamu akan mati di tangan wanita. Damn. Adik ini ngomong sembarangan, saya akan usir dia. Cepat pergi, segera pergi.
Oh iya. Besok, saat kamu pulang kampung untuk berbakti, pulanglah dengan bersih, jangan bawa sekretaris. Makan es krim di mobil, apalagi melakukan hal-hal yang tidak pantas. Hati-hati, langit tidak akan diam, hukuman dari langit. Rumah saya di Xiaoyi Zhuang, kalau takut, datanglah ke saya. Pak Lin, siapa sih anak muda ini? Cuma anak kecil, ngomong sembarangan. Pak Li, Anda orang besar, jangan dengarkan dia. Ayo, silakan duduk, baik. Saya akan membuatkan teh untuk Anda. Minum teh. Papa saya ulang tahun ke-80, pilihkan barang bagus untuk saya. Anda memang beruntung, Anda. Pasti sudah tahu, saya baru dapat barang bagus. Lihat, pertengahan dinasti Ming, produk resmi, kualitasnya tak perlu diragukan. Sebat harganya. Anda ini bikin saya malu. Papa saya siapa? Dia itu orang penting di provinsi kita. Dia mau menerima barang saya, itu kehormatan bagi saya. Makam leluhur kami pasti akan berasap, Anda. Oke. Saya kasih tahu, pabrik makanan kami hampir bangkrut. Mau pindah. Saya tidak bilang apa-apa, itu semua pikiran Anda sendiri. Oke. Saya mengerti prinsip di balik ini, Anda tidak perlu khawatir. Pemimpin. Pemimpin, hari ini kita masih mau makan es krim? Sebuah warna merah muda dari bunga persik. Ini pertanda malapetaka besar, dan itu akan berakhir di tangan seorang wanita. Lakukan pekerjaan dengan serius. Kak, siapa orang di dalam ruangan tadi? Bos Lin sangat takut padanya. Orang itu, dia tidak biasa. Dia bisa membuat seluruh kabupaten gemetar hanya dengan menginjakkan kaki. Meskipun dia seorang pengusaha, ayahnya adalah orang penting di atas. Orang besar. Di atas. Lalu kenapa tadi kamu mengutuknya? Itu bukan kutukan, aku sedang menyelamatkan nyawanya. Tunggu saja, paling lambat besok malam, dia akan datang sendiri untuk berterima kasih padaku. Ayo naik mobil. Ayo pergi. Nanti bawa istrimu ke rumahku untuk bagi uang. Diam-diam ya. Kiyuyu. Bagaimana dengan Chu Fen? Berhasil. Berhasil. Wah, sepertinya kami datang. Tidak pada waktu yang tepat. Tidak, kalian datang tepat pada waktunya. Cepat turunkan aku, nanti orang lain tertawa. Tutup pintu gerbang, masuk ke dalam. Oke. Ayo. Sudah siap? Momen yang mendebarkan telah tiba, saatnya bagi uang. Kenapa terlihat bingung? Sebuah piring bisa dijual dengan harga setinggi ini? Berapa banyak uangnya? Tidak banyak, tidak sedikit, tepat 20.000. Istri, aku yang bagi uangnya, tidak masalah kan? Mulai sekarang, kamu yang mengatur keuangan rumah kita. Arpang.
Kita berdua saudara, bagi setengah-setengah. Kita sekarang jadi jutawan. Tidak, aku tidak bisa ambil sebanyak ini. Kamu bodoh ya? Aku tidak bodoh. Piring ini dibeli oleh Kak Fen. Pembelinya juga dicari oleh Kak Fen. Bahkan harganya juga ditawar oleh Kak Fen. Kenapa aku harus ambil setengah? Arpang. Makanan penyelamat Kak Fen, kamu yang pinjamkan. Uang untuk beli piring juga kamu yang keluarkan, bahkan nyawa istri dan keponakanmu. Kamu yang selamatkan. Kalau bukan kamu yang ambil, siapa lagi? Fen, kita tetap sesuai kesepakatan, 10 kali lipat. Aku ambil 300 saja cukup, setahun ini aku tidak makan tidak minum. Belum tentu bisa dapat uang sebanyak ini. Arpang, kalau kau anggap aku kakak, kau... Chu Fan, bayar harong. Bayar harong. Bayar harong. Bayar harong. Penagih hutang datang. Chu Fen, waktunya sudah tiba. Mana uangnya? Mau uang boleh, tunjukkan surat hutang. Lihat, tertulis jelas hitam di atas putih. Chu Fan, meminjam uang ke Zhang Sansui, 57 yuan 5 jiao. Jangka waktu 1 bulan, jatuh tempo bayar 263 yuan. Ada cap jempolmu juga, bayar sekarang. Zhang Sansui, kau mau mati ya? Kau gila uang. Pinjam 50 lebih, bayar 200 lebih, ini lebih kejam dari merampok. Bagaimana bicaramu? Ini Chu Fen. Pinjam uang dariku untuk menyelamatkan nyawa. Yo Yu memukul Huang Gai. Satu mau dipukul, satu mau memukul. Hitam di atas putih. Aku juga tidak memaksa dia pinjam. Aku akan menghabisi kau. Saudara, tidak perlu sampai begitu. Qiuyu, berikan uangnya padanya. Surat hutang. Keluargamu benar-benar kaya ya. Di mana dapatnya? Ini bukan urusanmu. Silakan. Baik. Pergi. Cari tahu asal uangnya, kalau tidak bisa, lakukan aksi. Bersulang. Fen, mulai sekarang aku ikut kata-katamu, apapun yang kau katakan. Kau tunjuk mana, aku gebuk mana. Di kehidupan sebelumnya, kau satu-satunya saudara yang menolongku. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Ambil 2000 ini. Fen, aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, aku tidak anggap kau saudara lagi. Sisa uang ini, aku anggap kau investasi. Nanti, aku akan bawa kau dapat lebih banyak uang. Fen, kau punya ide lagi, kali ini kita masih jual beli barang antik? Betul, ini cepat dapat uang, aku perlu mengumpulkan modal. Berusaha mengambil alih pabrik makanan kabupaten. Pabrik makanan tempat aku kerja itu. Tapi kinerjanya tidak terlalu bagus. Kalau mereka yang mengelola pasti tidak bisa, kalau di tangan kita. Ini akan jadi ayam yang bertelur emas. Nanti Erpang, kau jadi manajer. Qiuyu, kamu adalah direktur utama. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Kamu bisa. Bilang kamu bisa ya kamu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Dan Yu, kamu adalah kepala departemen pengawasan produk. Fenge, kamu harus mengambil alih pabrik makanan kita ini. Tanpa lebih dari 1 juta, tidak mungkin bisa diambil alih kan? Jadi kita harus terus berusaha, menjadi besar dan kuat, menciptakan kejayaan lagi. Ayo. Menjadi besar dan kuat, menciptakan kejayaan lagi. Istri. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Kamu nyanyi apa? Kamu mabuk, cepat turun. Tidak, ini hutangku dari kehidupan sebelumnya. Harus nyanyi. Baik, nyanyilah.
Nyanyikan sebuah lagu cinta untuk istriku. Selama ini diam-diam berkorban, sungguh lelah. Masa-masa sulit dan bahagia, kita pernah melewatinya bersama. Istri, aku mencintaimu. Amitabha memberkatimu, semoga kamu memiliki tubuh yang sehat. Sehat dan cantik. Aku takut. Ini hanya mimpi. Setelah bangun, tidak ada apa-apa lagi. Bodoh. Ini tentu bukan mimpi. Jika ini mimpi, maka pasti aku yang sedang bermimpi. Karena aku pernah bermimpi. Di mimpiku aku selalu menjadi bajingan. Sampai aku kehilangan kalian. Pemimpin, sampai mana? Pemimpin. Pemimpin, kamu kenapa? Lihat ke depan. Longzer. Besok pulang untuk berbakti, harus bersih-bersih. Jangan bawa sekretaris wanita di mobil, makan es krim. Lakukan hal-hal yang kamu suka. Hati-hati langit tidak suka, langit menghukum. Aduh pemimpin, ini longsor, kita ganti jalan saja, kan? Atau, aku bantu kamu rileks. Rileks apa? Kamu pikir pakai otak, kalau kita berdua benar-benar di atas. Melakukan apapun, sedikit saja ceroboh, sekarang, kita berdua sudah terkubur di dalam. Tidak mungkin, kan? Yang penting adalah semua ini. Kemarin sudah ada yang memprediksi. Siapa yang begitu hebat? Chu Fan. Kamu ini siapa sih? Bagaimana kamu tahu jalan ini akan bermasalah? Tuan Li, Anda orang besar, begini caranya memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawa Anda. Baiklah, Saudara Chu. Itu salah saya minta maaf. Kedepannya kalau ada masalah, langsung bilang, di kota Jiangcheng ini. Tidak ada yang tidak bisa saya selesaikan. Wah. Nah, gitu dong. Sebenarnya hal ini tidak aneh, semua orang punya rahasia masing-masing, Anda kan? Selamat nyawa, saya sebelumnya. Melihat informasi Anda di koran, lalu saya gabungkan dengan urusan yang Anda tangani. Dan pengalaman sebelum menangani urusan tersebut, saya analisis sedikit. Apakah itu pengalaman saya sebelum ke Bos Lin? Sebelum pergi, apakah Anda baru saja selesai berolahraga? Hahaha, wah, Saudara Chu, kamu ini orang hebat. Kedepannya, kamu bisa bekerja di samping saya. Saya jamin dalam 3 tahun. Pasti membuatmu sukses besar. Wah, saya ini orangnya. Sudah terbiasa bebas, tidak tahan dengan aturan-aturan ketat. Kalau begitu, kamu cari uang dong? Bisa dibilang cari uang. Saya kasih kamu 1 juta. Tuan Li, saya tidak mau uang Anda. Malah saya yang harus kasih uang ke Anda. Kamu ini anak muda, nafsu kamu terlalu besar ya? Saya takut kamu tidak kuat. Anda terlalu banyak berpikir, saya benar-benar tidak mau uang Anda. Saya hanya ingin Anda membantu saya mengambil alih pabrik makanan. Pabrik makanan itu setiap tahun merugi. Untuk apa kamu mau itu?
Orang lain tidak mengerti, Anda pasti mengerti, alasan pabrik makanan itu merugi. Bukan karena produknya bermasalah, tapi karena sistem manajemen. Dan penjualannya yang bermasalah. Kalau diganti tangan, pasti bisa melesat. Pabrik makanan itu masih punya lebih dari 1.000 karyawan. Bagaimana? Saya tidak akan memecat satupun, tapi saya hanya butuh manajemen tingkat bawah. Semua pimpinan tidak saya ambil. Untuk mengambil alih pabrik makanan, minimal butuh 2 juta. Kamu punya? Beri saya waktu 1 bulan. Saya bisa menghasilkan 2 juta. 2 juta dalam 1 bulan, saya saja tidak berani bilang begitu. Kamu ini benar-benar anak baru yang tidak takut macan. Saya janji pasti bisa. Baik, saya tunggu 1 bulan, kalau dalam 1 bulan tidak bisa. Jangan salahkan saya kalau pabrik makanan itu, saya serahkan ke orang lain. Sepakat. Setelah semuanya selesai, Anda tidak perlu melakukan apapun. 20% saham. Pemuda yang luar biasa. Bagus. Kerja sama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Gimana? Sudah selesai? Setengah selesai. Setengah. Setengah maksudnya apa? 1 bulan, kumpulkan 2 juta. 2 juta? Kamu mau jual kita semua? Nggak bakal cukup. Tidak ada yang tidak mungkin, hanya belum terpikir. Hanya yang sudah mengalami yang akan ngerti. Ini zaman di mana peluang ada di mana-mana. Zaman saham, emas, digital, properti, antik, perangko. Asal bisa pegang satu, ada kesempatan jadi raksasa. Kamu menjengkelkan. Naik motor ini, kamu harus pegang akurat, pegang pinggang, tahu kan? Pulang yuk. Wah, Van, ini motor yang biasa dipakai orang kota ya? Motor kan? Betul, ini motor. Wah, katanya motor ini harganya belasan ribu ya? Nggak sampai, ini beli bekas, cuma 5.000. 5.000. Kyu, cowokmu benar-benar hebat. Kedepannya, kamu bakal hidup enak. Tentu. Dia istriku, kalau bukan aku yang sayang, siapa lagi? Sudah, semuanya bubar, nanti. Aku juga bakal kasih kalian coba-coba. Kayaknya Chuven ini benar-benar sukses ya. Arpang, ikut aku pulang. Kita akan mulai hal besar. Van, kok kamu bisa punya motor gede gini? Ini bukan cuma aku yang punya, besok kamu juga harus punya. Tapi aku nggak bisa naik sepeda. Gimana mau belajar ini? Nggak bisa ya belajar, bukan cuma kamu yang harus bisa. Kyu juga harus belajar. Kami berdua juga harus belajar. Kita bakal mulai hal besar, cuma pakai 2 kaki. Bisa lari sejauh apa? Oke, mulai sekarang kita semua ikut Van. Selanjutnya, kita hanya akan melakukan satu hal. Sekarang Xuan sudah dikirim ke rumah nenek. Kyu, kamu dan Danu jadi satu tim. Pergi ke desa-desa sekitar, cari tahu siapa yang nenek atau buyutnya. Nenek atau buyut, dulu anak orang kaya, semacam itu. Van, ngapain cari tahu itu? Kamu pikir barang antik ini jatuh dari langit? Ini semua turun-temurun, mereka nggak tahu nilainya. Kita baru punya kesempatan untuk mendapatkan barang bagus. Van, bagaimana dengan aku? Cari tahu siapa yang kakeknya. Atau neneknya pernah jadi pejabat atau pengusaha kaya. Bahkan tuan tanah. Oh, Aku akan menunggu kabar kalian di sini. Begitu ada kabar, segera beritahu aku. Aku akan bertindak cepat. Bersatu kita kuat. Aku angkatnya sebagai ganti arak. Semoga kita sukses. semoga sukses. Mari kita persiapkan diri. Besok pagi kita berangkat tepat waktu. Baik, kita sekarang pulang untuk bersiap-siap. Kenapa kamu memandangiku seperti itu?
Ada apa di wajahku? Aku hanya merasa kamu sudah berubah dari sebelumnya. Bukankah aku tetap aku? Apa yang berbeda? Tidak tahu, tapi memang berbeda. Dulu aku selalu merasa kamu diutus oleh langit untuk menghukumku. Sekarang sepertinya kamu datang untuk menyelamatkanku. Anggap saja dulu aku berhutang banyak padamu. Sekarang aku datang untuk membayar hutang itu. Aku merasa kamu sekarang seperti awan di langit. Tiba-tiba berubah banyak. Kalau begitu, biar kamu benar-benar mengenalku. Cepat turunkan aku. Tidak mau. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu langit dan bumi. Suami yang paling besar. Fan. Fan. Bagaimana? Ada kabar? Ada. 15 mil ke barat. Di desa Shang, ada seorang bernama Shang Erniu. Katanya nenek moyangnya pernah jadi pejabat tinggi, meninggalkan banyak barang berharga. Oke, tunggu aku sebentar. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bodoh, kan kita jadi pemulung, harus pakai baju seperti ini. Hemilang? Bukannya kita mau beli barang antik? Kamu bodoh ya? Kalau langsung bilang mau beli barang antik, kan pasti akan ditipu. Ini namanya rendah hati. Oh, aku menjadi. Ini namanya diam-diam jadi kaya. Ayo pergi. Kenapa kamu ikut? Tunggu di rumah. Tidak, bukankah aku harus ikut denganmu? Saudaraku, kapan kamu melihat kelompok berkumpul bersama? Oh, Ayo pergi. Tertutup. Limbah tembaga, besi busuk, piring tua. Tertutup. Uang lama piring rusak. Tertutup. Beri makan anak-anak. Kau mau gula? Kau punya gula? Tunjukkan pada paman Anda kompor di tangan Anda. Paman akan memberimu gula lagi. Lihat saja. Hei gula. Sungguh Tuhan yang tidak melihat kelinci atau elang. Berikan makan. Bibir bundar terbuka dan leher pendek dan tipis. 3 mulut kaki kerucut tumpul dengan telinga berbentuk jembatan. Prasasti di bagian bawah. Ini agak seperti kompor Suande. Anak-anak, orang dewasa Anda ada di rumah. Pergi dan panggil orang dewasa Anda. Katakan bahwa paman akan membeli kompor ini. hei. Jangan bergerak. Kau membohongi anak kita di sini. Saudara salah paham. Saya pikir Anda akan mengambil 2 sen. Kompor ini sudah berubah. Aku tidak akan menjadi kompor besi. Itu adalah wanita yang hilang di keluarga saya yang biasanya membakar dupa. Bukankah ini hanya menyentuh benda ini? Dan kebetulan aku keluar dan keluar. Kau mau, itu tidak akan berhasil. Tungku ini mendengarkan ayahku. Tapi bagaimanapun, itu adalah ayah saya yang meninggalkan saya. Satu-satunya pemikiran. Kakak, ini bukan emas, perak, tapi besi. Apa yang kau baca? Membeli yang baru tidak bernilai $2. Aku akan memberimu 2. 1 potong 2. Tidak bisa. Ini adalah satu-satunya hal yang ayah saya tinggalkan. Harus menambahkan uang. 2 tidak cukup. Anda harus membeli yang baru di luar.
Itu hanya sepotong 7 atau 8. Tidak bisa. Jika kau benar-benar ingin, kau harus memberiku. Saya mungkin membeli yang baru. Untuk membeli yang baru, Anda harus menghabiskan 3 rambut lagi. Baris, terima 1,5 ya 1,5. Kasih. Pergi. Beli barang bekas nih. Abang. Kalau udah beli, nggak boleh menyesal ya, aku nggak bakal kembalikan. Aku nggak mau kembalikan, cuma mau tanya aja. Kamu tahu rumah Zhang Erniu di mana? Jalan lurus terus, belok kiri, rumah ketiga. Itu rumahnya Zhang Erniu. Oke, terima kasih. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Kalau udah hoki, nggak bisa dihalangin. Beli barang bekas, beli barang bekas. Beli barang bekas, beli barang bekas. Beli barang bekas. Beli barang bekas nih. Beli barang bekas. Kira rumah kami tempat sampah ya? Pergi sana. Aku beli dengan harga tinggi. Cap 5.000, vas 3.000, piring 1.000, koin tembaga 500. Piring seribu? Kamu tunggu ya. Beli barang bekas, tadi kamu bilang piring 1.000, vas 3.000. Nggak bohong kan? Ngapain aku bohong? Ini emas perak asli semua, tapi aku nggak butuh banyak. Vas aku cuma butuh 2, piring cuma 5. Cap dan koin tembaga, berapapun aku ambil. Oke tunggu ya, jangan pergi, aku ambilkan, jangan pergi. Cari uang gini nggak ada tantangannya. Benar-benar sepi seperti salju. Lihat. Salah. Salah. Salah nih. Kok semuanya salah ya? Apa aku salah lihat? Jangan pergi, masih ada di rumah, kamu pilih, jangan pergi, tunggu. Masih ada, tunggu. Junyao, itu sepasang. Aku benar-benar nggak mimpi. Datang lagi. Yang ada di rumah, semuanya sudah aku taruh di sini. Sisanya ada yang retak, ada yang pecah. Aku nggak akan bohong sama kamu. Ini baunya apa sih? Ini kan besar, aku biasanya pakai buat pispot. Cepat kamu cuci, kalau nggak aku nggak mau. Oke, tunggu ya, aku cuci dulu, tunggu. Shoushan. Tian Huang. Untung besar, kali ini benar-benar untung besar. 4 segel, saya ambil semuanya. 23 botol, 9 keping. Piring ini. Bagaimana kalau begini? Kamu simpan dulu, tunggu saya datang lagi nanti untuk mengambilnya. Tidak bisa, kalau kamu pergi, saya jual ke siapa? Kamu tinggal di mana? Bagaimana kalau saya antar ke tempatmu? Baiklah, kamu antar ke Xiaoyi Zhuang. Toko di ujung desa, ditambah 21 piring ini. 6 keping 3, totalnya 35 keping 3.
Ayah. Ini 40, kamu keluarkan selimut bekasmu. 1 lembar. Buat apa kamu mau itu? Saya beli barang-barang bekas ini, kalau sampai pecah lagi. Saya pasti sangat menyesal. Baik, saya ambilkan untukmu. Kamu si pemboros, masih sadar beli barang bekas ya? Kepalamu di tendeng keledai. Gelombang zaman terus bergulir. Kali ini saya kembali. Saya juga menjadi babi yang berdiri di atas angin. 1990, terbanglah. Ayo ceritakan, hari ini dapat apa saja? Mengunjungi 5 desa, semuanya petani turun-temurun. Kamu? Ambil lilinnya. Tiga, 2, 1. Banyak sekali. Kak Fen, ada banyak botol dan guci ini. Bagaimana kamu tahu mana yang antik dan mana yang berharga? Ini semua berkat guru yang menyelamatkan saya di kehidupan sebelumnya. Tidak tahu apakah di kehidupan ini bisa bertemu lagi. Kak Fan. Kalau mau kenal barang antik, banyak-banyaklah membaca. Di buku ada segalanya, jangan lihat saya santai setiap hari. Tapi sebenarnya saya diam-diam berusaha. Kenapa saya tidak lihat kamu diam-diam belajar? Makanya disebut diam-diam berusaha. Benda-benda ini, menurut kalian berapa harganya? Terakhir, 1 piring saja dijual 20.000. Kali ini ada banyak barang, kira-kira. Harganya tidak kurang dari 100.000 kan? Erpang, wawasanmu sempit. Kyuyu, menurutmu? Menurut saya vas ini lebih mahal dari piring itu. Vas-vas ini, satu setidaknya 50.000. Barang-barang ini, minimal 200.000. Pandai kamu lihat, emang bener istri gue yang analisisnya masuk akal. Tapi kalian semua salah, barang-barang ini harganya 200.000. Paling gak naik 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bukannya itu 2 juta? Cuma beberapa vas doang. Kok bisa dijual semahal itu? Kalau ini cuma barang biasa dari dinasti Ming Qing, paling cuma puluhan ribu. Tapi sepasang vas ini Junyao. Seperti kata orang, lebih baik kehilangan harta berlimpah daripada kehilangan sepotong Junyao. Barang ini susah dicari kalau disimpan di museum. Juga jadi koleksi andalan. Fan Girl, yang besi tua ini apa? Besi tua apaan? Ini Suandelu, barang zaman Ming. Bos, gue udah intip 2 hari, ternyata dia cuma terima barang rongsokan botol-botolan, entah mau apaan. Intip terus, pasti dia punya. Jalan cepat dapat duit. Kebetulan kita lagi bokek nih. Biar dia ngasih jatah ke kita. 2 juta? Fan Girl, biar gue peluk barang ini. Tidur semalaman dong. Jangan kayak gitu, nanti lo ikut gue cari duit gede. Paling gak dapat 1.800 miliar. 1.800 miliar. Fan Girl, barang kita ini masih dijual ke bos Lin itu? Barang-barang ini, takut dia nggak sanggup, kebanyakan. Besok, kecuali sepasang vas ini, barang lain kita jual terpisah. Terus kasih bos itu secari kertas, bilang aja 2 minggu lagi datang sini lihat koleksi. Fan Girl, kenapa mesti nunggu 2 minggu buat lihat koleksi? Ini namanya bikin penasaran, barang-barang kita. Semuanya barang bagus. 2 minggu lagi pas lihat koleksi, mereka pasti datang. Gue ngerti. Lu mau kumpulin mereka di sini, terus ambil kesempatan. Jual tumpukan vas ini. Bener, ini namanya lelang, yang nawar tinggi dapat. Jagoan Fan Girl, licik banget sih lu.
Keluar belum kedua itu? Sui Ge udah keluar. Sapetan, kejar mobilnya. Mau apa kalian? Suigu, gasak mereka. Hari ini lu lihat sendiri kan. Dua orang itu, jual barang-barangnya, dapat puluhan juta. Iya, abis gasak langsung kabur, duit segitu. Cukup buat kita foya-foya seumur hidup, dasar otak babi. Emangnya dua orang itu mudah ditindas? Kalau nggak bisa gasak mereka, kita malah masuk perangkap, terus gimana dong? Ini dan satu-satunya. Bebek yang sudah matang terbang begitu saja, Suiga. Aku akan membuat anak itu dengan patuh mengantarkan uang ke depanku. Bagi uang. Kali ini semua sudah berusaha. Masing-masing dapat bagian. Erpang, ini bagianmu. Dan Yu, ini bagianmu. Aku juga dapat. Semua dapat bagian. Ini bagian kita berdua, Kyuyu, ambilkan araknya. Hari ini kita rayakan dengan meriah. Arak di rumah habis, aku akan beli, kalian tunggu sebentar. Maaf. Hang Sang Sui, Jangan bersuara, ikut kami. kamu. Kyuyu, kenapa keluar begitu lama? Fangirl, aku perkirakan istrimu sayang padamu, ingin memberimu beberapa lauk tambahan untuk arak. Aku merasa gelisah. Tidak, aku harus pergi melihat. Van Ye, tulis apa? Ingin menyelamatkan istri, besok pagi jam 6, siapkan 200.000. Datang sendiri ke gudang tua di Silibao. Sial, Kyuyu diculik. Aku akan laporkan polisi. Jangan laporkan. Mereka meminta uang sebanyak itu. Berarti sudah mengincar kita sejak lama, di depan kantor polisi. Pasti ada orang mereka, begitu kita mendekat. Mereka akan panik dan menyakiti Kyuyu. Lalu bagaimana? Bagaimana? Kyuyu dari keluar sampai sekarang. Baru setengah jam, jika mereka ingin bertindak. Pasti tidak di depan pintu, seharusnya di tempat ini. Kesini, hanya butuh 5 menit. Setelah menculik Kyuyu. Mereka ingin pergi ke Silibao, tapi tidak ada kendaraan. Mereka tidak mungkin berjalan terang-terangan di jalan besar. Tapi akan lewat jalan kecil. Jarak lebih dari 10 li, pasti mereka tidak bisa cepat, setidaknya butuh 45 menit. Fangirl, cepat cari cara. Kamu sekarang menghitung ini untuk apa? Kurangi 5 menit, baru lewat 25 menit. Mereka punya setidaknya 20 menit untuk sampai ke Silibao. Daniu, kamu jaga rumah ini. Besok pagi jam 6, kita lapor polisi. Harpang. Hei. Bawa alat dan uang, ikut aku. Hei kakak, kita beneran mau ngasih uang ke dia? Ngasih uang, kita naik motor. Sampai di Shilipu sebelum mereka. Diam-diam, aku sendiri yang akan masukkan mereka semua. Ayo. Hei. Kak Fan, mereka belum datang. Jangan buru-buru, lihat situasi dulu. Hei, jangan teriak, aku buka kainmu. Kalau tidak, Mereka bertiga. Kita harus langsung menang. Kalau tidak, kita dalam bahaya. Hang Sang Sui, apa yang sebenarnya kamu mau? jangan takut, kami beberapa orang ini lagi butuh uang. Dengar Chu Fen baru saja dapat banyak uang. Kami mau pinjam sedikit uang darinya.
Lepaskan aku, pinjam uang tidak masalah. Aku mau pinjam banyak. Takut kalau lepaskan kamu yang cantik ini. Chuven tidak berani pinjamkan ke aku. Berapa yang mau kamu pinjam? Bahkan kalau kamu mau pinjam 2.000, aku bisa setuju. 200.000. Kamu bisa putuskan? 200.000? Tidak mungkin. Jangan bilang kita tidak punya, bahkan kalau punya. Kamu pikir Chuven akan keluarkan 200.000 untuk selamatkan aku? Kakak, kalau tidak dapat uang, ada gadis cantik ini. Bisa buat kita puas juga. Kakak, aku belum pernah lihat gadis secantik ini. Kalau kalian berani sentuh aku sedikit, aku akan langsung gigit lidah dan mati di sini. Hei kakak, kita ini cari uang. Kalau sampai ada korban jiwa, siapapun tidak bisa lari kakak. Cari tempat duduk ya. Duduk di sini dan istirahat, jangan berpikir lari. Kita bertiga, satu jaga pintu, satu jaga cewek ini. Satu tidur. 2 jam sekali ganti shift, oke aku jaga pintu. Kak Sui, kamu tidur dulu, aku jaga dia. Jaga baik-baik ya, oke kakak. Aksi. Ah, Cu, SST. Venge, dia tidak akan matikan? Tenang, dia tidak akan mati. Jangan takut, tunggu aku selesaikan yang di luar dulu. Sudah waktunya ganti shift. Jangan-jangan mereka semua tertidur? Fanye selanjutnya gimana? Ikat mereka seperti sate. Ikat seperti sate. Pakai tali, ikat tangan orang pertama. Lalu ikat satu kaki. Kemudian, ke badan orang kedua, buat simpul. Ikat tangan dan kakinya, lalu lanjutkan. Ikat tangan orang ketiga, lalu ikat satu kaki. Jadi, kalau salah satu dari mereka mencoba lari, bisa langsung mengirim orang tengah itu pergi. Venge jahat banget, tapi aku suka. Oke, ayo pergi. Chuven, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Maafkan kakak kali ini ya. Kamu nganggap siapa kakak? Cuge, Culeluhe. Aku benar-benar tersesat, aku tidak akan berani lagi. Barusan 2 brengsek ini, mau macam-macam sama nenek Chu. Aku tidak setuju. Kalau setuju, sekarang sudah dilempar ke sungai. Untuk jadi makanan ikan. Cuye, aku benar-benar tidak akan berani lagi. Beri aku satu kesempatan, boleh? Boleh. Venge, hati-hati mereka tidak akan berubah. Aku kasih kalian kesempatan bicara sama polisi, sama hakim. Ayo pergi, kalian tunggu polisi di sini. Aku umumkan, acara penghargaan harta karun resmi dimulai. Chu Xiongdi ini benar-benar membuat kita penasaran. Hari ini aku ingin melihat dengan jelas. Apa sebenarnya harta yang dia bawa? Semuanya, jangan berkedip, lihat baik-baik. Ini Junyao. Langka, sangat langka, seumur hidupku hanya dengar.
Tidak pernah melihat benda ini, apalagi sepasang. Chu Xiongdi, apakah mau melepasnya? Dua harta ini aku koleksi. Kita semua datang bersama, kenapa kamu yang koleksi? Chu Xiongdi, hari ini aku bicara jelas. Asalkan kamu mau jual, tidak peduli harga berapa. Aku pasti lebih tinggi. Benda ini sudah dikeluarkan, berarti untuk dijual. Tapi adik, akhir-akhir ini agak kekurangan uang, butuh 2 juta. 2 juta. Anda tidak serius menjualnya, Saudara Chu. Mari saya bicara jujur, dengan kekayaan kami. Jika kami masih merasa harganya mahal, Anda bisa bawa ke seluruh negeri. Tetap tidak akan laku, Saudara Chu. Karena Anda hanya bercanda. Maka saya tidak akan menemani Anda lagi. Saya pamit. Tunggu. Semua, jangan terburu-buru. Ada pepatah, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan sepotong keramik Jun. Barang ini, jika ditempatkan di museum, akan menjadi harta karun yang tak ternilai. 2 juta, tidak mahal. Saudara Chu, Anda salah paham. Harta karun ini, pada dasarnya, adalah barang langka yang sudah punah. Saya akan menjelaskannya kepada Anda, barang ini. Jika hanya tersisa 1, saya tidak akan ragu. Bahkan jika harus menjual semua harta saya akan langsung membelinya. Baik, saya mengerti. Selama itu barang langka, maka itu bisa disebut sebagai harta tak ternilai. Benar. Jadi untuk 2 botol ini, saya bersedia membayar 1 juta. Semua, tunggu sebentar. Maaf, saya sekarang benar-benar tidak punya pilihan. Kakak, kenapa Anda menghancurkannya? Astaga, ini pemborosan. Pemboron, Saudara Chu. Kenapa Anda begitu impulsif? Barang yang bagus seperti ini. Kenapa Anda langsung menghancurkannya? Sekarang di dunia ini, hanya tersisa 1 barang langka. Barang yang sudah punah. 1.300.000, saya akan ambil barang ini. 1.350.000, 1.380.000, 1.400.000. Semua, jangan terlalu bersaing dalam harga. Ini bisa membuat emosi. Dan juga bisa merusak hubungan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qiuyu, ambil 4 lembar kertas dan 4 pulpen. Saudara, apa maksudnya ini? Ini untuk menghindari perselisihan di antara para bos. Begini, setiap orang mengambil selembar kertas, tulis harga yang ingin Anda tawarkan di atas kertas. Tetapi, setiap orang hanya punya 1 kesempatan, yang menawar tertinggi yang menang. Saudara muda, kami benar-benar meremehkan Anda. Wah, trik ini sangat licik. Ini sangat licik. Baik, kita akan lakukan sesuai dengan saran Anda. Baik, sekarang semua bisa menunjukkan harga tertinggi Anda. 1.800.000 HMPH. 2 juta, semua, jika tidak ada yang menawar lebih tinggi. Saya akan mengambil harta ini. Tunggu. Bos Lin, 2 juta tidak cukup untuk mengambil barang ini. Saya tawarkan 2.200.000. 2.200.000, kamu juga tidak bisa bawa pergi. Saya tawarkan 2.600.000. 2.600.000, Lau Liu, harganya sudah di puncak. Kamu nanti kalau mau jual lagi susah. Saya benar-benar suka benda ini, tidak akan dijual, disimpan saja. Nanti jadi harta karun toko saya. Bos Liu, Anda pasti tidak akan menyesal. Keputusan yang Anda buat ini. Kalau Anda mau, saya bersedia kontrak dengan Anda. 3 tahun kemudian, saya bersedia membeli benda ini dengan 5 juta. Benda ini, sekali masuk ke tangan saya, tidak ada lagi cerita keluar. Ini cek Ban Long Kuo, 2.600.000, Anda terima.
Benda ini dalam 20 tahun lagi, pasti bernilai 30 hingga 50 juta. Rugi atau untung, tidak jelas. Semuanya, benda ini saya bawa, kita bertemu lagi nanti. Saudara Chu, mari pergi, kapan masuk kota? Pasti cari saya untuk minum teh. Pamit. 2.600.000. Langkah selanjutnya, ambil pabrik makanan. Saudara Chufen, Kakak ipar, ada apa? ada sedikit masalah, masuk dulu, kakak ipar akan cerita pelan-pelan. Oke. Kakak ipar, ada apa? Saudara Fenzi, kakak ipar dengar. Kamu sudah ambil alih pabrik makanan di kabupaten itu. Benarkah? Benar, memang begitu. Kalau begitu, kakak ipar mau minta tolong. Kakak ipar mau kerja di pabrik makananmu. Masalah ini. Kakak ipar bisa kerja apa saja, tidak takut capek. Kamu tahu, kakak Wang sudah lama meninggal. Saya sendiri tidak punya pekerjaan, sekarang anak sakit. Saya tidak punya uang untuk berobat. Kakak ipar, kalau butuh uang, saya bisa pinjamkan sekarang. Tapi kalau pintu kerja dibuka, saya takut seluruh desa akan minta tolong saya. Saudara Fenzi, kakak ipar tidak akan membuatmu rugi. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Saya bukan orang seperti itu. Saudara Fenzi, saya tahu kamu punya kekhawatiran. Tapi jangan takut, tidak akan ada yang tahu. Kakak ipar juga tidak akan bilang ke siapa-siapa. Bukan kakak ipar, masalah ini. Apakah kamu tidak suka sama kakak ipar, merasa aku jelek? Tidak, kalau kamu jelek, berarti semua orang di desa ini. Tidak ada wanita yang cantik. Kalau begitu, kamu merasa aku terlalu sembarangan, merasa aku tidak tahu malu. Bukan, aku sudah menikah. Aku tidak peduli, aku bersumpah, sejak kakak Wang pergi. Aku tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Aku percaya padamu, tentu saja aku percaya padamu. Jangan pergi. Kakak ipar benar-benar tidak punya cara lain, membesarkan anak, kamu tenang. Aku pasti tidak akan mengganggumu. Aku juga tidak akan merusak hubunganmu dengan Kyuyu. Kakak ipar, aku setuju. Uang ini, kamu simpan untuk berobat anak, besok kamu bisa mulai bekerja di pabrik makanan. Kakak ipar, terima kasih. Sudah, itu saja. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu ya. Kapanpun kamu butuh, aku selalu menunggu. Kyuyu kenapa? Masih ingat pulang ya? Aku kira kamu sudah lupa sama rumah ini. Ini rumah kita, mana mungkin aku lupa. Tidak ada rasa. Cepat dan bersih. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Enak ya di luar? Chufen benar-benar tidak menyangka. Oh, kamu berani macam-macam sama siapa saja. Memang, pria kalau sudah punya uang, jadi jahat. Aku ngapain sih? Kok aku jadi jahat? Kamu ke rumah Jandawang buat apa? Aku pergi. Dia mau bekerja di pabrik makanan. Ini kan harus diam-diam, tidak bisa bilang sama orang. Oke, sampai kerjaannya sudah diatur, kapan dia akan menggantikan posisiku? Apa? Kok bisa menggantikan posisiku? Anaknya sakit, tidak ada uang untuk berobat, dia mau cari kerja. Untuk menghidupi anaknya. Tunggu, kok kamu tahu? Aku ke rumah kakak ipar Wang? Jangan tanya bagaimana aku tahu. Kamu jelaskan, kenapa? Pintunya dikunci? Kenapa dia mengunci pintu? Itu bisa dijelaskan? Aku juga sial, mau cari untuk malah dapat masalah. Kamu bilang,
Nona Kyuyu. Duduk. Ini, aku harus mengkritik kamu, bagaimana bisa kita? Kenapa pikiranmu begitu gelap? Kamu bilang aku gelap? Betul. Seorang ibu single dengan 2 anak, mandiri. Ingin mencari pekerjaan. Tidak peduli omongan orang, menurunkan harga diri, menarikku ke rumahnya. Berlutut memohon padaku, kalau ini tidak dilakukan di balik pintu. Kalau anak-anaknya tahu, malu dia nanti. Apakah kita tidak bisa terharu dengan semangat seperti ini? Dan, karena kamu sudah tahu, kapan aku masuk? Kapan aku keluar, dalam waktu yang singkat ini? Aku bisa melakukan apa? Kamu. Kamu apa kamu? Tubuhku, orang lain tidak tahu. Kamu tidak tahu? Kamu, benar-benar sempit pikiranmu. Aku sempit. Aku. Kamu. Sudah, kamu lulus, aku akan masak. Ya ampun, wanita, benar-benar detektif. Suami. Kyuyu, kamu jangan begini, aku agak takut. Suami, lihat baju baru yang aku beli dari kota. Bagus kan? Bagus, bagus. Kalau begitu, Ini Kyuyu, di kehidupan sebelumnya aku juga belum pernah melihat yang seperti ini. kalau begitu, aku yang cantik. Atau Wang Xiuxi yang cantik? Dibandingkan dengan siapapun, kamu yang paling cantik, istriku. Adalah yang tercantik di dunia. Hanya kamu yang bisa bicara manis. Tapi, aku peringatkan kamu. Apa yang orang lain bisa berikan, aku juga bisa. Apa yang orang lain tidak bisa berikan, aku juga bisa. Jadi, kamu harus jujur.